Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allahu Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bahkan bermiliar-miliar nikmat, sehingga kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan yang prima pada pagi hari ini. Salawat bertangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudahkah kalian memahami ilmu pengetahuan itu? Dan berasal dari manakah ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan itu berasal dari wilayah timur, tepatnya Jazirah Arab. Bukan dari wilayah barat. Tapi saya tidak menyalahkan bahwasannya ada yang bilang bahwasannya ilmu itu berasal dari wilayah barat. Tidak. Tapi pakar utamanya ada di wilayah timur, Jazirah Arab. Tempat kelahiran baginda Nabi besar kita, Rasulullah SAW, dilahirkan dan dibesarkan di tempat tersebut, di wilayah tersebut. Di zaman Rasulullah, ilmu itu sangat banyak. Ada ilmu berpolitik, ilmu berfilsafat, ilmu kedokteran, serta ilmu berdakwah. Saya ambil 4 poin tersebut, 4 ilmu tersebut, karena ini adalah suatu yang sangat sakral. Ilmu berpolitik, apalagi ilmu berpolitik. Tanpa adanya Rasulullah, kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita memimpin suatu negara, bagaimana caranya kita berlaku adil, jujur, dan bijaksana seperti baginda Nabi besar kita Rasulullah SAW atau baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin tanpa adanya beliau akan hancur yang namanya ilmu politik. Orang-orang kita tidak tahu ilmu politik itu seperti apa. Ya seperti orang biasa pada umumnya. Beda halnya dengan orang yang memahami ilmu politik. Mereka sangat detail. Mereka sangat memahami betul bagaimana cara berpolitik yang baik dan benar. Tapi terkadang disalahgunakan. Itu yang membuat kita semua takut terhadap politik. Kenapa saya sebutkan 4 ilmu tersebut beliau adalah pakarnya? Ya karena di zaman tersebut Rasulullah SAW yang mencetus atau yang menjadi pakar beberapa ilmu tersebut. Ilmu ini, diantaranya ilmu ini. Hanya Rasulullah saja di zaman Rasulullah. Maka saya sebutkan bahwasannya pakar ilmu pengetahuan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh perjalanannya dari timur hingga ke barat. Butuh waktu bertahun-tahun, berabad-abad hingga sampai ke wilayah barat untuk menyebarkan, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti hal ini. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim.
yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Maksud dari ayat yang pertama, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita diperintahkan untuk mengingat Allah, mengingat Tuhan kita, Tuhan pencipta alam raya ini, Tuhan pencipta alam semesta raya ini. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, Tuhan seluruh makhluk. Dengan cara seperti halnya kita membaca ayat suci Al-Quran, kita membaca mushaf Al-Quran, kita sholat berjamaah, kita berzikir, itu termasuk ke dalam mengingat Allah. Kita mengucapkan subhanallah ketika melihat penciptaan alam semesta raya seperti halnya pegunungan dan bukit-bukit, kita mengucapkan subhanallah, itu termasuk mengingat sang pencipta kita. Yang kedua, kita hanya segumpal darah. Kita diciptakan dari segumpal darah. Kita diciptakan dari setetes sperma. Tapi kita berlaku sombong di muka bumi ini. Lalu dikatakan bahwasanya kita tuh hanya suatu titik. Kita tuh sebuah titik, atau kita tuh semua debu di muka bumi ini. Apa yang mau kita sombongkan kepada Tuhan pencipta alam semesta raya ini? Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Maka dari itu kita hindarilah yang namanya bersifat sombong. Mari kita sama-sama saling bantu-membantu, tolong-menolong sesama makhluk. Karena kita diciptakan sama-sama diciptakan dari Tuhan kita yang sama, bukan Tuhan yang berbeda, yaitu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu di dalam hadis juga sudah dijelaskan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maksud dari buayan hingga liang lahat ini adalah dari kecil. Kita dari kecil, umur 5 tahun atau 4 tahun, atau kita sudah dihadirkan di muka bumi ini, sudah diperintahkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Dari mulai buayan hingga liang lahat. Dari kecil sampai kita meninggal nanti. Meninggal aja kita. Sampai kita meninggal, kita diperintahkan untuk mencari pengetahuan. Jika masa ini belum datang, belum hadir masa ini belum hadir, berarti kita masih wajib untuk mencari ilmu pengetahuan. Kemanapun kita cari ilmu pengetahuan, mau ke wilayah Asia, mau ke wilayah Eropa, mau ke wilayah Afrika, tepatnya Maroko, mau ke wilayah Amerika, dimanapun tetap kita cari ilmu pengetahuan. Kemanapun kita mencari ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya adalah hadis selanjutnya adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kita diperintahkan sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Maksud dari hadis tersebut, ilmu pengetahuan agama yang diutamakan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah sebuah bekal kita nanti di akhirat. Lalu permasalahannya sampai dengan saat ini, banyak sekali lembaga pemerintah, lembaga pendidikan agama yang berbasis agama, ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia tercinta kita ini sangatlah banyak. Di beberapa provinsi ada yang namanya pondok pesantren. Tidak menutup kemungkinan di Aceh ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di wilayah timur sana juga ada. Banyak pondok pesantren. Tapi mengapa kita tidak mengetahui atau kita tidak mengerti pondok pesantren itu apa?
Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan berbasis agama yang sangat baik, yang sangat bagus dalam mencetak kader-kader kader-kader untuk memahami ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Ini sangat diutamakan pondok pesantren ini di Indonesia kita ini. Karena sekarang banyak sekali berbagai macam aliran. Ada yang namanya Islam Nusantara. Ada yang namanya, ada juga NU, terutama NU Nusantara. Lalu Muhammadiyah, ada lagi Wahabi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, fungsinya kita untuk masuk ke pondok pesantren ini supaya kita terhindar dari yang namanya doktrinan dari Islam Nusantara ini. Ada yang namanya juga Islam Kejawen, yang ada di wilayah Jawa sana. Ada yang namanya Islam Kejawen juga. Nah, fungsinya kita di sini agar kita, insya Allah kita terhindar dari yang namanya doktrinan dari Islam Nusantara. Bapak Ibu sekalian. Karena kita 24 jam di pondok pesantren ini diperhatikan bagaimana caranya kita berakhlak kepada guru, kepada orang yang lebih tua, lalu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, sholat yang benar, mengaji yang benar, sampai sedetil itu. Bahkan bagaimana caranya kita berwudu yang benar. Kalau kita tidak dititipkan di pondok pesantren, apakah kita tahu bagaimana caranya kita beristinja? Itu sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Karena kalau bisa kita istinja atau cebok tidak benar, itu akan dituntut di akhirat nanti. Di alam barzah nanti kita akan ditanya, kenapa tidak beristinja dengan baik dan benar? Tanpa adanya pondok pesantren ini kita tidak akan tahu. Kita tidak akan mengetahui bagaimana cara kita beristinja yang baik dan benar, berwudu yang benar, terus sholat yang benar itu seperti apa. Hanya di sini kita dididik, kita dijadikan kader. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut bahwasanya anak saya dididik di pondok pesantren itu takut dimarahin, takut dihukum. Ya kalau misalkan nggak salah, masa dihukum di pondok pesantren? Mereka juga punya peraturan tersendiri. Gak mungkin yang namanya gak salah terus dihukum. Orang yang salah pasti dihukum. Yang namanya perbuatan salah ada punishmentnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, mulai dari detik ini, mulai hari ini sampai selanjutnya, saya mengajak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, putra putrinya yang baru lulus dari sekolah dasar atau MI, masukkanlah mereka ke pondok pesantren, titipkanlah mereka ke sini. Kepada para kiai-kiai, kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengerti yang namanya pondok pesantren, bawalah ke ustadz yang memahami pondok pesantren, supaya pemahaman Bapak Ibu sekalian tidak salah. Bahwasannya yang disampaikan ustadz itu benar. Ya udah, kalau ustadz bilang benar, silakan diikuti. Selagi itu bermanfaat, kenapa tidak gitu? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, insya Allah. Jadi dari penggalan semua definisi tadi, kita memahami bahwasannya ternyata ilmu pengetahuan itu berasal dari timur. Siapa pencetusnya? Ada Rasulullah atau pakarnya Rasulullah SAW itu sendiri. Tanpa ada beliau kita tidak mengetahui nih sampai dengan saat ini kedokteran itu bagaimana, terus cara berdakwah yang baik dan benar itu seperti apa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Unzur makila wala tanzur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.